Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Levati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 11 Cisco CCNA Part 2, yaitu Ether Channel. Di sini kita akan menambahkan dua buah switch. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatik. Di sini kita akan menggunakan 4 port Ethernet. Nah, seperti ini, kita bisa masuk ke option, pilih preference. Nah, untuk always show portnya, kita bisa hapus checklistnya untuk melihat portnya lebih jelas. Nah, maka kalian bisa lihat bahwa port paling atas ini dia menyala, sedangkan 3 port di bawahnya itu diblokir. Nah, kenapa? Karena STP atau Spanning Tree Protocol hanya mengizinkan satu jalur aktif untuk mencegah looping. Selanjutnya yaitu permasalahan bandwidth. Misalkan di sini setiap port itu 100 MB. Nah, tapi karena hanya satu yang aktif, maka bandwidth antar switch hanya 100 MB. Padahal, misalnya itu kita butuh 400 MB antar switch. Kalau kita pakai 4 kabel, tapi hanya satu yang aktif, jelas ini tidak maksimal ya teman-teman. Nah, lalu solusinya itu kita bisa pakai Ether Channel. Nah, supaya semua port bisa aktif secara bersamaan, tidak diblokir STP, dan bandwidth-nya itu bertambah, kita butuh teknologi yang bernama Ether Channel. Nah, konsep Ether Channel adalah penggabungan beberapa port fisik menjadi satu port logika. Jadi, secara fisik itu ada 4 kabel, namun secara logika dianggap satu kabel saja. Akibatnya, keempat port aktif bersamaan, dan bandwidth-nya itu 4 kali 100, yaitu 400 MB. Nah, lalu ada jenis-jenis protokol Ether Channel. Dalam Cisco, Ether Channel itu punya beberapa metode. Kita bisa buat note. Yang pertama itu ada LACP, Open Standard. Lalu ada PAGP, yaitu khusus Cisco ya teman-teman. Dan ada layer 3. Nah, ini layer 3 kita akan bahas nanti. Jadi, LACP dia itu open standard, yaitu bisa antar vendor berbeda. Sedangkan yang PAGP dia itu protokol khusus Cisco. Kita akan praktik konfigurasinya. Di sini kita akan coba yang Ether Channel LACP terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke option, pilih preference. Dari sini kita bisa checklist always. Selanjutnya, untuk step yang pertama, kita akan konfigurasi terang antar switch. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita bisa enable conft. Nah, karena dia ada 4 interface, sehingga kita menggunakan range FA 0/1 sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Seperti ini. Kita juga lakukan di switch yang kedua. Seperti ini. Nah, sekarang antara switch itu sudah dalam mode terang. Selanjutnya, step yang kedua, kita akan buat channel group LACP. Sekarang kita akan buat Ether channel-nya. Di sini pada switch yang kedua, kita bisa berikan perintahnya yaitu channel strip group. Kita akan tanda tanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan angka 1 sampai 6 ya teman-teman. Kita akan menggunakan angka 1. Lalu kita bisa ketikkan mode tanda tanya.
Nah, di sini kita akan fokus dulu di LACP, teman-teman. Di LACP itu ada dua mode, yaitu mode aktif dan mode pasif ya, teman-teman. Jadi, mode aktif itu dia mengajak, sedangkan yang mode pasif itu dia menunggu. Yang aktif, dia mengajak switch lain agar satu grup, sedangkan yang pasif itu dia menunggu ada yang mengajak membuat grup. Jadi, kita akan menggunakan yang mode pasif saja. Di sini kita ketikkan pasif. Seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke switch yang pertama. Di sini kita akan menggunakan, di sini kita akan membuat dia menjadi mode aktif. Kita bisa ketikkan channel group angka 1. Angkanya itu harus sama seperti tadi ya, teman-teman. Aktif. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik fast time. Nah, maka di sini hasilnya itu FA0/1 sampai 4 itu dia menyatu ya, teman-teman. Kita bisa hapus dulu labelnya untuk melihat lebih jelas. Nah, di sini dia tuh terbentuk port channel 1. Semua linknya aktif, STP tidak memblokir, dan bandwidth-nya menjadi 400 MB. Nah, kita sudah berhasil membuat Ether channel LACP. Selanjutnya, kita akan buat yang PAGP ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah switch yang multi-layer. Di sini. Sini saya menambahnya yaitu multi-layer switch 1. Lalu kita bisa hubungkan dengan si switch 2. Sebanyak 3 kali ya, teman-teman. Kita akan menggunakan 3 port. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan terang di switch 2. Kita bisa masuk. Kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface range FA. Nah, karena tadi 1 sampai 4, sehingga ini pasti 0/5 sampai 7. 5 sampai 7 ya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu step yang kedua, kita juga akan terang di multi-layer switch. Kita bisa buka. Nah, karena dia multi-layer switch, kita akan melakukan encapsulation terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke enable conft. Kita masuk ke interface-nya. Interface range FA interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q seperti ini. Baru kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, lalu kita akan buat channel group PAGP-nya. Di sini pada switch 2 kita bisa ketikkan channel strip group. Kita akan menggunakan angka 2 karena tadi udah 1. Lalu kita mode tanda tanya. Nah, di PAGP itu ada 2 ya, teman-teman, yaitu auto dan desirable. Auto itu menunggu, sedangkan yang mode desirable itu mengajak. Nah, di sini kita akan menggunakan mode desirable. Kita bisa ketikkan desirable seperti ini. Lalu kita bisa buka multi-layer switch. Di sini kita ketikkan channel group 2 mode. Di sini kita juga menggunakan mode desirable ya, teman-teman. Seperti ini.
Selanjutnya kita bisa klik fast time. Nah, di sini dia sudah menyala semua ya teman-teman, sudah menjadi satu grup, yaitu grup 2. Selanjutnya kita bisa cek di sini multi-layer switch. Kita exit, ketikkan do show ether channel. Oh, di sini ada tipe do show ether channel summary, tapi kita bisa singkat menjadi sum. Nah, di sini kalian bisa lihat ada angka 2 atau PO2 ya teman-teman. Nah, di sini itu tandanya muncul su. Su itu artinya S artinya layer 2, sedangkan U itu artinya in use atau aktif. Jadi, di ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi Ether Channel PAGP. Selanjutnya kita akan coba yang Ether Channel layer 3. Kita tambahkan satu buah switch lagi yang multi layer. Di sini. Nah, lalu kita bisa hubungkan nih dengan multi-layer switch yang pertama. Ini sama, hubungkan dengan 3 kabel atau 3 part. Lalu kita bisa nyalakan labelnya. Nah, jadi LACP dan PAGP itu untuk layer 2. Sedangkan yang layer 3 itu ada yang namanya on ya teman-teman. Nah, jadi di Ether Channel layer 3 kita itu tidak pakai terang, tidak juga pakai switch port, langsung pakai IP address. Nah, misal di sini multi layer switch 1, dia IP-nya yaitu 10.10.10.1. Sedangkan yang switch 2 yaitu 10.10.10.2. Seperti ini. Lalu kita bisa buka multi-layer switch. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/4 sampai 6 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan no switch port. Seperti ini. Lakukan juga di multi-layer switch yang kedua. No, enable, conf T. Lalu kita bisa masuk ke interface-nya, yaitu range FA/1 sampai 3. No switch port. Nah, selanjutnya kita akan buat Ether Channel mode on. Di sini kita bisa buka multi-layer switch yang pertama. Masih di interface FA0/4 sampai 6. Kita ketikkan channel strip group. Kita akan menggunakan angka 3. Mode tanda tanya. Nah, di sini itu ada mode on ya teman-teman. Kita akan menggunakan mode itu. Kita bisa ketikkan. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Masih di interface tadi. Kita ketikkan. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan IP address di multi-layer switch yang pertama dulu. Di sini kita bisa masuk ke Ether Channel 3-nya dengan interface POL 3 seperti ini. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Subnet mask. Kita lakukan juga di multi-layer yang kedua. Nah, kalau sudah, kita bisa cek dengan do show ether sum ya teman-teman.
Nah, di sini sudah ada grup 3 atau PO3. Dengan infonya itu RU ya teman-teman. R artinya layer 3, sedangkan U artinya in use, yang berarti Ether channel layer 3 sudah aktif. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai konsep Ether channel, LACP untuk standar open, PAKP untuk sesama Cisco, dan mode on untuk Ether channel layer 3. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!